Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Winarno CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi didefinisikan sebagai pembelajaran dalam rangka untuk mendukung semua murid di kelas kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seyogianya guru mengusahakan dan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka untuk memenuhi semua kebutuhan belajar individu murid secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana cara agar kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk mengurai atas pertanyaan tersebut, kita sebagai guru seharusnya bisa memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seyogianya guru mampu memahami beberapa aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada tahapan ini, guru seyogianya mampu memotret atau mengetahui pengetahuan awal murid. Yang kedua, guru dapat menentukan apa yang sudah murid ketahui. Dan ketiga, guru mampu memetakan di mana kondisi murid itu berada. Yang kedua adalah minat murid. Kita sebagai guru seyogianya memahami bahwa minat setiap murid itu pastilah berbeda-beda, di mana minat itu sendiri merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada tahap profil belajar murid, kita sebagai guru perlu memperhatikan beberapa hal terkait pada murid kita masing-masing. Maka dalam profil belajar murid ini, kita perlu memperhatikan yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, keberagaman budaya. Dan keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Hal ini dilakukan dengan cara berdiskusi dengan guru sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Hal ini bisa kita dapatkan dengan jalan membaca rapor murid. Dan yang ketiga, mereview dan merefleksi praktek pengajaran. Hal ini dapat kita
dengan menggunakan penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi didefinisikan dalam 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi pelajaran, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa kita lakukan juga dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada diferensiasi ini, kita melakukan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid itu sendiri. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pada diferensiasi ini, kita berfokus kepada bukti yang menunjukkan apa yang sudah murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari bersama. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya yang sudah dipelajari? Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi dan prakarsa perubahan. Modul 1.4 Disiplin positif. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Adapun keterkaitan masing-masing modul tersebut akan kami jelaskan pada slide berikut. Keterkaitan antara materi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul ini di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dengan materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seyogianya seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dengan menuntun murid
secara merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan materi modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan dengan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadikan salah satu strategi dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak, yakni pembelajaran berpihak pada murid. Keterkaitan materi modul 1.4 disiplin positif dengan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi seyogianya antara guru dengan murid harus terbangunnya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai positif. Demikian uraian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.